Ya. Jadi pejabat itu saya selalu ingatkan hati-hati. Makanya sering saya katakan fungsikan itu audit internal. Bukan eksternal, audit internal. Audit internal. Iya, karena korupsi itu hanya akibat, berarti ada proses yang salah. Ini yang harus dibenahi kalau saya. Cuma masyarakat lihat, ini korupsi, ditangkap, ini. Iya, itu akibat. Iya. Tetapi ada proses yang tidak berjalan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, korupsi di Indonesia seolah menjadi ironi yang tidak pernah selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat bahwa dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 70% pelaku tindak korupsi berasal dari kalangan berstatus pendidikan dan berstatus pejabat. Mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, direksi BUMN hingga pejabat kementerian. Akibatnya, kepercayaan publik kepada pemerintah dan institusi negara kian menurun. Slogan-slogan integritas seringkali terdengar hanya sebagai formalitas. Ketika rakyat diminta hidup sederhana, pejabat publik justru sibuk memamerkan kemewahan dan kekayaan harta mereka di media sosial. Hari ini kita akan membedah dimensi lain dari pelaku tindak korupsi atau praktik korupsi, yakni sebuah fenomena sosial di baliknya, yakni perilaku hedonisme. Mengapa perilaku hedonisme ini begitu kuat mendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi, dan bagaimana korupsi yang dilakukan oleh pejabat akhirnya menciptakan krisis kepercayaan publik. Dan tentu saja untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami di studio Unhas TV, Guru Besar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, seorang praktisi audit sekaligus peneliti fenomena hedonisme sebagai akar sosial fraud dalam keluarga, organisasi, dan pemerintahan. Langsung saja kita sapa Profesor Dr. Syamsuddin, SEMSI, AK, CACRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah datang di Unhas Speak Up dan selamat datang di Unhas TV, Prof. Salam. Ya, berbicara soal hedonisme, Prof. Kalau kita lihat, mungkin hedonisme ini terlihat seperti urusan pribadi. Tapi kalau dalam konteks pejabat, berbicara dalam konteks pejabat, hedonisme ini sering dikaitkan dengan salah satu alasan pejabat melakukan tindak korupsi. Sebelum kita membahas sampai ke sana, Prof, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hedonisme? Oke. Hedon itu berasal dari kata hedonisme. Dari bahasa Yunani artinya kenikmatan, kebahagiaan. Kemudian Marsab ini menganggap bahwa hedonisme itu sasaran utamanya adalah kenikmatan dunia. Okay? Kemudian dibawa ke ranah modern, hedonisme itu perilaku dari seseorang yang istilahnya tidak terkontrol. Ya, tidak terkontrol. Dari kata hedonisme, memperlihatkan diri bahwa inilah saya. Ya. Dia lupa bahwa dalam investigasi kontrol sosial itu adalah pintu masuk. Jadi kasihan anak-anak atau keluarga yang tidak paham tentang hedonisme itu. Nah, ada dua sebenarnya. Hedon itu dari segi netral itu tidak ada masalah karena itu adalah kesenangan ya. Artinya kenikmatan dunia ya. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Tapi dari segi negatifnya adalah masyarakat konsumtif, terlalu berlebihan ya, yang kelihatan bahwa tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluarannya. Ini itu yang artinya kalau hedonisme. Kemudian saya lanjut lagi,
yang mana kita mau bahas ya dari sisi negatifnya kan. Karena yang tadi yang adik katakan itu 70% kan yang menyentuh APBN itu adalah hedon dari keluarga. Itu dulu. Keluarga menjadi faktor pendorong. Ya, faktor penentu, maksudnya investigasi untuk menyelidiki itu. Nah, itu pengertian hedonisme itu. Berarti hedonisme itu ketika pendapatan tidak sesuai dengan kebutuhan, perilaku konsumtif ya. Erat kaitannya dengan perilaku konsumtif. Berarti bisa dibilang kalau mau hedon syaratnya satu ya, Prof. Ada duitnya. Atau seperti apa, Prof? Begini, manusia itu sifatnya keinginannya yang mau dipenuhi, bukan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan, misalnya saya hanya cukup pakai satu motor, satu mobil, itu kebutuhan ya. Tetapi keinginannya yang besar, mau lagi lebih dari itu kan. Nah, dia lupa bahwa ini karena hedon ini kita bahas dalam perspektif negeri, APBN, dia lupa bahwa pemerintah sudah memberikan standar signal bahwa kamu punya gaji golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan apa, sekian-sekian saja kan, tidak bisa melebihi. Jadi untuk menjadi hedon yang berlebihan itu tidak masuk di akal, tidak mungkin kan. Nah, itu yang harusnya dimengerti oleh terutama pejabat atau keluarga pejabat itu sendiri. Ya, berarti seseorang yang mengutamakan kesenangan atau kenikmatan materi dan mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginan tersebut. Pasti. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Prof. Syamsuddin ini akrab disapa Prof. Adi ya, Prof? Wadi. Prof. Adi, oke. Ya, Prof. Adi ini peneliti fenomena hedonisme sebagai akar sosial fraud dalam keluarga, organisasi, dan pemerintahan. Nah, dalam penelitian Prof menyebutkan bahwa hedonisme dalam keluarga itu dapat memicu perilaku menyimpang. Mungkin bisa dijelaskan apakah ini erat kaitannya dengan pola asuh, karena kita berbicara soal keluarga, pola asuh dan nilai keluarga berperan dalam hal tersebut. Oke. Masalahnya begini deh. Keluarga itu, misalnya anak atau istri, dia sudah berada di zona nyaman. Artinya dia takut turun. Kalau gitu kan? Karena orang tuanya membiasakan dia dengan hidup nyaman, kan begitu kan? Dia lupa bahwa orang tuanya ini memang dia pejabat, berarti dia menyentuh APBN. Kalau APBN kan terukur, tidak bisa melebihi dari keinginannya kan? Artinya pemerintah sudah atur bahwa kebutuhanmu sekian. Nah, kalau misalnya orang tua itu besar sekali peranannya terhadap anak-anak ini. Bahwa misalnya saya beritahu misalnya anak saya, nak, gajinya bapak cuma sekian. Jangan Anda pamer, flexing bahwa ini kan, itu kan kalau kita dari kacamata audit, itu salah satu dari sekian banyak pintu masuk untuk menginvestigasi apa betul tidak uang itu uang benar atau tidak. Kecuali kalau misalnya orang tuanya punya bisnis lain. Tapi kalau hanya semata-mata menyentuh APBN, sesuatu yang tidak mungkin kan? Itu karena terukur semua. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita di Indonesia, mau dimanapun sama semua gaji standar. Kecuali ada di Papua. Karena di Papua ada namanya tunjangan kemahalan. Sehingga masuk dalam komponen gaji kan. Tapi begitu dia pindah maka dia hilang. Tapi itu pun tidak seberapa. Ya itu yang dimaksud. Jadi besar sekali peran orang tua terhadap keluarga ya. Beritahu bahwa kita ini pegawainya tidak mungkin hidup mewah kan. Nah, ini. Tapi kembali lagi ya kita kan orang di sini selalu istilahnya saya pinjamnya Prof Ambok tua dia katakan jalla-jalla. Ambok tua mengatakan kita jalla-jalla dulu. Artinya itu biasa ya memamerkan. Nah, itu dia lupa bahwa kasihan orang tuanya nanti. Itu bahaya di situ. Makanya didikan pertama adalah keterlibatan orang tua memberikan, terutama ajarkan anak-anak masalah etika. Itu penting. Jadi enggak usah kalau kecerdasan intelektual semua pintar kan, tapi yang harusnya ada adalah kecerdasan
intelektual dan kecerdasan spiritual dan moral. Itu yang penting diajarkan. Biar diajar begini-begini, kalau memang mental rusak tidak bisa. Sampai mati pun kan memang itu yang terjadi. Betul. Tidak bisa. Makanya harus diajarkan anak-anak dari awal. Itulah pentingnya agama. Kan agama itu kecerdasan spiritual. Memfilter semua perilaku-perilaku yang sekuler kan, yang dunia itu. Ya, jelas bahwa memang pola asuh sangat penting untuk menentukan hal tersebut. Mungkin kita keluar sedikit dari itu, Prof. Tadi kita mungkin membahas soal memamerkan kemewahan atau harta kekayaan di media sosial. Nah, salah satu kasus kemarin, kasus seorang PNS yang hedon, itu setelah kemudian booming kasus tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh PNS tidak boleh melakukan kehidupan hedon dan tidak boleh memamerkannya di media sosial. Tapi kalau kita lihat bagaimana korupsi ini bisa terlihat, bahwa dengan memamerkannya di media sosial, tim penegak hukum mungkin dari situ bisa melihat atau menelisik dari mana asal harta yang dilakukan untuk melakukan perilaku hedonisme tersebut. Kalau menurut Prof sendiri, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah tepat atau seperti apa? Kalau saya sudah tepat. Dibatasi ruang geraknya ya. Begini, saya sebagai auditor internal, kalau publik sudah ramai, kalau hanya satu yang mengatakan misalnya dia ini, itu masih bisa saja fitnah kan? Ya. Tapi kalau lebih dari satu menyatakan bahwa ini penghasilannya kok anaknya begini, itu perlu ditelusuri itu. Ya. Kenapa? Karena kita kan tahu standar gaji ya. Kalau di Indonesia itu kan kasihan ya. Anda malu, tidak usah kita cerita ya. Tapi kita tidak. Yang bahayanya itu deh. Kalau saya secara pribadi, seharusnya tidak perlu. Hedon itu bisa, tapi jangan berlebihan. Karena itu kan memperlihatkan jati diri namanya manusia. Kan begitu kan? Itu menghilangkan stres juga kan? Tapi dia lupa bahwa yang dia pamerkan itu merek-merek yang tidak mungkin dijangkau oleh rupiah. Itu dulu. Nah, itu bisa saja. Ya, saya katakan tadi, kalau penghasilan orang tuanya hanya sebatas dari APBN kan? Dari pajak. Nah, ini. Jadi kalau saya pemerintah batasi ruang gerak. Bukan berarti tidak bisa. Bisa juga. Kalau misalnya dia mau keluar negeri foto-foto, tidak ada masalah. Kan biasa kan namanya. Tapi kalau sudah pakai mobil-mobil mewah, mobil Alphard, mobil ini, berapa tahun pun kita tabung, tidak mungkin kita bisa beli mobil Alphard. Itu logikanya di situ kan. Itu kalau gaji kita kan. Betul. Gaji tertinggi berapa? Kalau profesor itu paling sekitar 20 lebih. Misalnya normalnya 25 lah. Orang mengatakan tinggi ya. Semakin tinggi penghasilan, pengeluaran juga semakin besar. Kan logikanya begitu kan. Nah, yang melakukan korupsi kan orang-orang yang tinggi penghasilannya kan, tidak mungkin rendah. Kan begitu. Berarti teori kebutuhan, dia akan puas kalau dia sudah meninggal. Selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah puas. Itu saja logikanya situ. Ya, jadi kalau kata Prof Wadia, pemirsa hedon itu bisa, tapi jangan berlebihan. Iya, sesuaikan dengan pendapatan. Sesuai dengan pendapatan. Oke. Ya, dalam konteks pejabat publik ini, Prof, dan penyelenggara negara, bagaimana hedonisme ini menjadi pintu masuk terjadinya korupsi? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi pejabat negara ini sebenarnya kalau saya pejabat negara, fungsikan audit internal. Karena itu adalah pintu awal. Harus difungsikan itu. Kenapa? Karena kita sebagai audit internal, kita perilaku-perilaku kita bisa lihat itu. Ya, sehari-hari kan. Oke. Pejabat juga harus pahami, walaupun kita melakukan, ingat ada satu yang saya selalu ajarkan sama mahasiswa adalah kekuasaan mengalahkan rasionalitas. Itu dulu. Kekuasaan mengalahkan rasionalitas. Kita lihat di YouTube yang biasa kan. Sudah dilarang, tapi dia melakukan. Kan begitu kan? Semakin dilarang, Prof, semakin dilakukan. Iya, saya katakan tadi. Ilmu tak sudah mengatakan jangan kita lakukan. Tapi ingat, itu tidak berfungsi karena apa? Kekuasaan mengalahkan rasionalitas. Itu dulu. Kita lihat kasus-kasus kan. Tidak usah menyebut nama. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Karena aturan main pejabat, dia lupa ada Undang-Undang nomor 2 kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah, nomor 2 tahun 2002 tentang KPK itu, bahwa kasus setelah kita menjawab itu 20 tahun masih bisa dibongkar kembali. Bayangkan 20 tahun.
masih bisa dibongkar kembali. Jadi kalau kita sudah tua yang pakai tongkat, ya masih dipanggil kembali kan, bisa dibuka kan. Betul. Dan ingat, pejabat itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yang suka itu kalau dia kenyang. Begitu kita turun, dia tinggalkan kita. Kan begitu kan? Betul. Tapi yang tidak suka memang dari awal sudah kelihatan warnanya. Betul kan? Sampai turun memang tidak suka. Itu biasa. Makanya hati-hati karena dia selalu mencari celah untuk masuk menangkap kita. Kan begitu kan? Intinya di situ sebenarnya. Itu kalau saya ya, jadi pejabat itu saya selalu ingatkan hati-hati. Ya, makanya sering saya katakan, fungsikan itu audit internal. Bukan eksternal, audit internal. Audit internal. Iya, karena korupsi itu hanya akibat. Berarti ada proses yang salah. Ini yang harus dibenahi kalau saya. Cuma masyarakat lihat, ini korupsi, ditangkap, ini. Iya, itu akibat. Tetapi ada proses yang tidak berjalan kan, itu harusnya kalau saya ya. Jadi kita korbankan teman kita untuk korupsi kan. Iya, karena kita tidak ketat di proses itu. Harusnya begitu. Korupsi itu hasilnya, Prof. Hasilnya ada proses akibat. di balik itu. Akibat sebenarnya kan. Ini akibat. Cuma kan masyarakat hanya melihat akibat. Betul. Tapi dia tidak melihat proses. Dan semua saya kasih tahu, semua orang berpeluang untuk korupsi. Kalau pejabat. Kenapa? Karena di pemerintahan 99% biayanya adalah diskresioner. Kok biaya diskresioner? Biaya kebijakan. Saya kasih contoh. Itu kan pejabat, dia itu jabatan politis. Tidak paham tentang teknis. Kan? Tidak paham tentang teknis itu pejabat. Dia kasihan sisa tanda tangan saja. Yang teknis bermain. Puang, Karaeng, Pak, tolong tanda tangan ini. Dia tidak tahu, bilang ini jebakan. Dia lupa bahwa begitu kau tanda tangan, cair uang. Ambil tidak ambil, diskresioner, kau harus bertanggung jawab terhadap isi apa yang kau tanda tangani. Nah, itu banyak orang terjebak di situ. Itu yang sering terjadi. Itu yang terjadi. Kasihan, saya bilang, kasihan ini yang top manajer kuasa pengguna anggaran tidak paham, dia sesat tanda tangan karena tim teknis yang bermain. Akibatnya dalam sistem diskresioner semua harus dipanggil sampai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penata usaha keuangan sampai kepada PPTK dan vendor. Ini terkait semua. Itu bahayanya di situ. Jadi banyak pejabat terjebak, dia tidak paham karena tidak paham teknis. Langsung dulu jabatan enak-enak, duduk. Tanda tangan, dia sodorkan tanda tangan, dia lupa apa yang kau tanda tangani, kau bertanggung jawab terhadap isi, itu udah diskresioner. Dan itu menjadi budaya. Budaya di situ, kasihan banyak terjebak. Kita kasihlah kasus berapa menteri kan, itu kan. Dari kepala daerah, kemudian anggota legislatif, direksi BUMN sampai ke pejabat kementerian. Akibat. Kenapa bisa? Misalnya di BUMN. Nah di situ pemeriksa ada 2. Dewan direksi ada auditor internalnya. Dewan komisaris ada komite audit. Kan begitu kan? Harusnya kan tidak terjadi ini kan? Kalau ini berfungsi. Harusnya ya. Jangan kita lakukan pembiaran. Kasihan nanti kita jebak teman sendiri kan? Kalau saya ya. Jangan dialog. Akhirnya dari awal kita sudah lihat signal. Jangan kita lakukan. Supaya pejabat juga. Nah, kalau kepala batu ya apa boleh buat. Nah itu beda cerita lagi. Ini kita berbicara ya. Ilmu kita ya. Itu saya katakan tadi. Ingat. Kekuasaan mengalahkan rasionalitas. Selesai. Itu saja. Iya. Tadi kan sempat disinggung bahwa keluarga ini menjadi faktor penentu juga seseorang melakukan tindak korupsi. Apakah itu faktor yang paling dominan seseorang melakukan tindak korupsi ini atau ada faktor lain di balik itu, Prof? Kalau saya, karena saya background saya akuntansi, biasanya kita melihat bukti internal dulu. Internal. Kalau bukti kita dapatkan susah sekali karena orang sudah manipulasi. Dia sudah tahu apa yang mau diperiksa. Kan begitu kan? Karena setiap tahun diperiksa, maka dia bisa rekayasa. Cinta saja bisa direkayasa, apalagi bukti kan bisa direkayasa. Apa semua tidak bisa. Semua bisa direkayasa kan? Nah, ini. Cuma kita harus pandai melihat bukti tidak selamanya rasional. Itu dulu, hati-hati. Bukti tidak selamanya. Secara akuntansi itu bukti benar, tapi rasionalitasnya yang bahaya. Nah, itu harus jeli di situ auditor melihat itu. Oh ini tidak benar ini, ada tidak benar. Langsung karena kita seperti audit internal itu adalah sifat kami bukan opini tapi konsultan memperbaiki ya lurus dan gini, yang bengkok dan seterusnya. Yang bengkok menjadi lurus. Diperbaiki kan supaya tidak terjebak nanti di ujung korupsi kan. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi saya bilang, katakan sama teman-teman, kalau hanya bukti kita mau periksa itu belum cukup. Makanya informan yang paling bagus itu adalah media massa. Betul? Informan kan? Kita kan tidak pernah tahu tiba-tiba muncul dan itu ada rekam jejak.
Dia buka semua. Dia lupa bahwa rekam jejak itu akan terekam terus. Nah, disitulah kita melihat, wah, tidak benar ini. Kalau hanya bukti, masih bisa manipulasi. Tapi kalau rekam jejak bahwa dia flexing dia begini-begini, biar dia hapus tetap ada kan. Nah, itu adalah salah satu pintu masuk dalam audit investigasi. Jadi bukan lagi audit umum, tapi audit investigasi. Itu. Jadi keluarga itu hati-hati. Mama, anak, keluarga hati-hati. Hati-hati. Karena itu orang melihat. Misalnya, ada dulu, saya ingat sekali, ada itu yang kalau kita lihat iklan, murah banget. Tidak gitu kan? Murah banget kan? Ini saya bilang, ini orang bodoh ini, murah banget. Nanti kan kau dipajak kan, kelihatan kan? Berapa pajak yang kau bayar dengan harga baju kan tidak seimbang. Itu kan begitu, biasa ini 1 miliar, 2 miliar. Dia lupa. Pajakmu 100.000 kan tidak masuk di akal. Kan begitu kan? Nah, ini juga salah satu itu saya katakan tadi. Informan yang paling. Iya, itu. Ini yang paling bagus itulah media massa. Media massa itu tidak bisa bohong karena ada rekam jejak. Ya. Korupsi yang dilakukan pejabat tidak hanya merugikan secara finansial saja, Prof, tapi juga menurunkan kepercayaan publik. Nah, menurut Prof sendiri hubungan antara maraknya korupsi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara itu seperti apa? Tapi tahan dulu Prof, jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhaspika. Ya, kembali lagi pemirsa di program Unhaspika bersama dengan Prof Wadi ya. Prof, kasus korupsi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pejabat publik. Apa benar hal tersebut, Prof, atau seperti apa? Oke, pasti benar. Pasti benar. Pejabat itu adalah melayani masyarakat, itu dulu. Teorinya ya, ini normatifnya melayani masyarakat, tetapi kenyataannya dia adalah penikmat jabatan, kan begitu kan? Beda itu ya. Melayani dengan penikmat. Tapi hampir semua adalah penikmat, ya. Jadi tidak mau turun, kan begitu kan? Kalau penikmat ya, tapi kalau dia pelayan tidak ada masalah, kan begitu. Oke. Masyarakat itu, contoh begini, bukan berarti kalau saya katakan begini, orang pajak itu begini, pajak begini. Jangan juga mengeneralisasi, tidak benar juga. Karena itu oknum kan? Iya, betul. Jangan juga. Tidak semua. Tidak semua begitu. Kan ini, ada yang mengatakan begini. Polisi itu begini. Bubarkan polisi. Jangan. Kacaunya kalau dibubarkan polisi. Kan begitu kan? Iya. Bukan institusinya yang rusak. Oknum yang di dalam yang rusak. Itu yang dibenahi. Iya. Jangan. Pajak kalau kita tidak bayar pajak, bagaimana ada pembangunan infrastruktur? Itu kan dari pajak juga kan? Iya. Cuma ya kembali lagi masyarakat awam mengatakan kita setengah mati bayar pajak, sedangkan dia korupsi begini-begini kan, pejabat itu korupsi, ya itu oknum ya, itu wajar. Karena itu jawaban common sense, berterima umum. Tapi kalau jawabannya rasional, jangan berhentikan pajak karena pajak itu adalah untuk pembangunan gaji. Kalau tidak ada pajak, bagaimana mau digaji pegawai negeri? Tidak ada yang bekerja kan begitu kan? Tidak ada pajak, bagaimana harus ada pajak? Jadi kita juga tidak bisa mengeneralisasi bahwa kalau institusi ini ada yang melakukan begini, tutup ini. Kan tidak begitu ya. Tidak bisa juga. Ya itu, tapi kita pahami dalam konteks
ketidakpahamannya terhadap apa fungsi pajak itu kan misalnya kan. Jadi mereka menyimpulkan hal tersebut. Menyimpulkan. Jadi tidak bisa disalahkan karena itu jawaban masyarakat yang kita sendiri yang harus hati-hati mensikapi itu. Ya. Tapi kalau saya pejabat itu ingat pegang itu pelayan. Kalau kau pelayan berarti logikanya kau pasti integritasmu tinggi kan, jujur, konsekuensi dan sebagainya kan begitu kan. Jangan jadi penikmat jabatan. Itu bahaya. Ini konsekuensinya pasti akan ditangkap kalau penikmat jabatan, yakin saja. Iya. Teorinya pelayan tapi kenyataannya penikmat. Nah, bahaya itu. Iya, ini kan banyak terjadi kasus korupsi di kalangan pejabat ya Prof, dan dia yang dari kalangan berpendidikan. Nah, seringkali hal tersebut diikuti dengan reaksi skeptis masyarakat. Ya, bahkan banyak yang merasa hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, apakah ini tanda bahwa legitimasi institusi penegak hukum kita itu sedang mengalami krisis atau seperti apa, Prof? Sebenarnya begini, saya kasih ke logika berpikirnya. Kalau saya yang meng-SK-kan Anda, berarti logikanya duniawi ya, saya angkat derajat Anda, kan begitu kan? Ya. Bisa tidak kau periksa saya? Pasti kau berat hati kan? Iya. Betul tak? Berat hati pasti. Kenapa? Karena ini yang angkat saya, derajat saya kan? Itu dulu. Yang namanya hukum, kalau itu rusaklah negara. Betul ya? Kalau saya mau siapapun yang SK-kan Anda ingat, semua digaji oleh APBN. Iya. Itu kan? Sama ya? Sama semua di mata masyarakat. Ingat, mau pejabat, mau penegak hukum dan sebagainya digaji dari uang APBN. Nah, APBN itu uangnya siapa? Uangnya masyarakat. Ya. Betul kan? Kita bayar kan? Betul. Kita belanja pasti kena PPN. Kita belanja beli rokok. Adik-adik yang suka merokok itu besar PPN-nya karena selalu beli rokok berarti ada PPN-nya. Kan begitu kan? Dan seterusnya. Nah, uang itu terkumpul, dibayarkanlah kepada penegak hukum. Nah, penegak hukum, nah itu saya katakan tadi, tidak semua begitu kan? Ada satu penegak hukum yang sampai sekarang di Unhas, bahkan dia membumi di Indonesia. Itu Bahardin Lopa, almarhum. Ya. Itu yang susah diikuti. Memang Montesquieu katakan, kebenaran, keadilan di dunia hanya semu. Betul tak? Tapi kebenaran dan keadilan mutlak datangnya dari Tuhan. Kan begitu kan? Tapi kan setidak-tidaknya mendekati. Ya, itu yang sampai sekarang kau belum lahir semua, itulah Profesor Dr. Bahardin Lopa. Itu sampai sekarang orang mengingat. Kenapa? Saya juga lihat waktu saya ke Jakarta, lihat rumahnya, itu sederhana sekali. Kalau dipikir dia sudah berkelebihan harusnya kan? Ya. Tapi dia sampai teman di Bandung pada saat saya sekolah itu dia katakan, "Bedul, Di, kenapa? Betul-betul, Di." Saya bilang, iya. Nah, memang kalau kita betul-betul itu, nah kita tidak mungkin hidup mewah kalau gaji tok yang kita harapkan ya. Iya. Kalau ada usaha kan lain lagi, kalau ada usaha kan begitu kan? Iya. Lain itu yang dimaksud. Jadi setahu saya jangan ya orang yang lihat di YouTube itu mengatakan kalau berhubungan dengan penguasa tidak berani kan? Iya. Akhirnya yang tidak berhubungan dengan penguasa langsung diambil semua. Nah, itu kan dia mengeneralisasi juga kan? Iya. Orang masyarakat, oh kalau tidak ada hubungannya kekuasaan cepat diambil, ada hubungannya, itu kan begitu kan? Nah, itu tidak bisa dihilangkan juga image masyarakat. Tapi setahu saya semua hukum itu berlaku untuk semua masyarakat kan? Iya. Ya itu yang kita lihat di YouTube kan. Tapi bisa juga karena ya namanya politik, kita tidak masuk ranah politik ya. Politik kan begitu, tidak bisa di. Ya, ya jadi jangan disamaratakan ya Pak. Jangan. Karena institusi menjalankan tugasnya, tapi oknum yang di dalamnya ini yang merusak. Iya, bagus. Oke, sering disebut bahwa korupsi tidak selalu terlihat di angka, Prof. Tapi bisa dilihat dari perilaku. Apakah benar seorang auditor juga harus membaca pola hidup seseorang untuk mendeteksi korupsi? Oke. Kalau kita memeriksa, selalu diminta angka-angka. Ya. Betul kan? Gitu kan? Ya. Angka 100, pasti kita mundur ke belakang. Mana buktinya? 100 kan? Ya. Hati-hati. Di sini orang bisa rekayasa. Betul kan? Cinta bisa direkayasa, apalagi bukti. Kan begitu kan? Direkayasa ini bukti. Tetapi kalau kita pemeriksa background, betul-betul murni background disiplin kita, perilaku-perilaku ini dari angka sebenarnya kita sudah bisa tahu.
itu namanya ada time series. Artinya kita bandingkan 3 tahun, minimal 3 tahun, itu tingkat signifikansi kenaikannya itu sudah kita bisa baca di situ. Betul kan? Bahwa ada permainan. Tapi tidak salah, itu orang yang kuasai kalau memang disiplin ilmunya situ. Kalau pemeriksa yang bukan di situ dia tidak paham juga kan? Oke. Selain itu, ini kan kita sudah tahu berapa gajinya ini pejabat kan, berapa gajinya kan sudah ketahui. Gajinya golongan 4 sekian, tambah tunjangan jabatan sekian. Kalau kita hitung-hitung secara ekonomis, digabung pun itu, ya ini digabung pun itu tidak mungkin rumahnya mewah. Kalau hanya hidup, saya katakan tadi, kalau hidup dari APBN kan, tidak mungkin beli mobil yang mewah-mewah kan. Ya, gitu. Kita memang ditanya. Makanya kalau dikatakan, kalau mau kaya jangan jadi pegawai negeri. Betul kan? Karena pegawai negeri itu memang hidup sederhana, karena pelayan kan. Kalau kamu kaya, ya di pengusaha, kok selesai, tahu gitu kan? Nah, betul. Ya itu saja. Jadi kalau saya gampang, jangan juga terlihat angka-angka, tapi perilaku kehidupannya perhatikan itu. Kan itu kalau begini, ya, Prof? Iya, kalau misalnya begini, pernah ada di suatu daerahnya kecil, terus dia pakai mobil Rubicon ya, yang mahal itu ya. Karena saya tidak punya Rubicon, jadi saya tidak tahu Rubicon. Yang di belakang masa itu dilihat. Siapa itu? Oh, kepala ini. Kok bisa? Nah, kan begitu kan? Nah, pasti itu kan jadi pertanyaan. Pertanyaan pasti. Karena orang foto kan? Orang foto. Apa jabatannya itu? Oh, ini. Hah? Nah, itu orang jadi kaget kan? Nah, kalau sudah terekspos, wajib seorang auditor untuk memeriksa itu. Karena ini sudah massa yang bicara kan? Tidak bisa didiamkan. Karena kalau kau diamkan, pasti kau si kongkol oknum kan, betul toh? Tidak bisa, karena apa? Wajar masa ribut karena dia bayar pajak. Itu tidak bisa, harus disikapi. Itu banyak kalau sudah terekspos. Kalau kapan sudah terekspos harus disikapi, tidak bisa tidak lagi. Itu yang harus kita untuk auditor. Kalau saya tidak bisa lagi disembunyikan. Nah itu. Ya, jadi memang perilaku kehidupan dari pejabat ini itu yang menentukan apakah dia sumber uangnya itu dari mana, itu yang perlu diperiksa. Itu yang harus sumber. Kalau hanya APBN, itu kalau usaha ya lain lagi, kasihan ya. Ya, kecuali kalau memiliki usaha saja. Ya, usaha. Ya, kalau kita sudah memahami bahwa gaya hidup hedonis ini menjadi pemicu perilaku korupsi, apa langkah konkretnya, Prof? Apa yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai korupsi yang berawal dari gaya hidup berlebihan para pejabat ini, Prof? Kalau saya ada 2 sayap. Dari sayap hukum, ya harus ditindaki kan. Tangkap di apa saja. Dari sayap moralitas, ya harus diajarkan itu. Masalah etika, kan begitu kan. Jadi moral, etika, dan seterusnya itu dari sayap ini ya. Dari sayap moral. Kalau sayap hukum, karena sekarang itu kita lihat deh, biar ditangkap, tambah banyak lagi ditangkap. Kan logikanya begitu kan. Harusnya kan berkurang kan. Betul kan? Orang kan selalu bilang, sudah ada. Bayangkan saja pemeriksa banyak sekali. Ada BPK, ada BPKP, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Seharusnya kan tidak ada. Betul kan? Logikanya kan seharusnya tidak ada ya. Berkurang. Ini malah bertambah banyak. Betul kan? Nah, bagaimana memutus mata rantai? Ini sulit. Karena persoalannya, biar diajarkan masalah etika, masalah apa, karena persoalan mental memang rusak. Kan itu begitu, harus lahir dari kesadaran. Kesadaran sebenarnya, karena kita diajarkan, seperti misalnya begini, mahasiswa saya ajarkan. Kalau saya ajarkan Anda intelektual, kecerdasan intelektual, Anda lebih cerdas dari saya. Betul kan? Karena Anda lahir zaman modern kan? Ada AI. Apapun jawabannya ada semua kan? Yang saya ajarkan selalu, saya katakan, saya ajarkan Anda adalah kecerdasan spiritual. Oke? Karena apa? Kecerdasan spiritual itu deh, selalu yang filter itu agama. Kalau kau melakukan, karena pada prinsipnya manusia itu baik, fitrahnya bagus kan. Hati tidak bisa bohong. Tapi karena dari hati dia sudah naik ke rasio, ini yang putar. Dia putar semua, anu benar dia kesalahkan. Dia putar balik, itu bahayanya situ. Nah sekarang bagaimana memutusnya? Ya pertama, kalau kita mau pakai hukum dari Tiongkok, hukuman mati. Kan begitu kan Tiongkok, di atas, kalau tidak salah ya, di atas 500 juta harus sepenggal. Tapi kan kembali kemanusiaan, masa hanya mau dihukum mati. Ini kan ada kesalahan-kesalahan ya. Sedangkan dihukum 20 tahun, 30 tahun saja, masih orang lakukan.
Nah, kalau hukum mati, karena kita tidak mengenal hukum mati, jangan juga. Kalau saya juga menantang juga, ini kemanusiaan kan. Karena biasa juga orang korupsi karena terjebak dengan sistem kan, keadaan kan. Itu kan kesempatan orang korupsi karena ada kesempatan. Dan rata-rata korupsi pasti orang-orang berintelektual. Betul. Status pejabat dan dari kalangan berpendidikan. Pendidikan semua. Jadi kalau saya mental diperbaiki itu saja. Mau diajarkan anti korupsi, nah sudah sekenyang semua orang begitu. Sudah hatam semua ya. Sudah hatam semua, betul tak? Iya. Saya pernah ditanya sama siswa waktu saya dulu pernah tarampi 4, dia katakan, Pak, kenapa? SMP kita ditatar, SMA kita ditatar, perguruan tinggi kita ditatar P4, tuh masih banyak korupsi. Iya. Pada zaman dahulu Soekarno tidak ada korupsi. Saya jawab, begini nak, zamannya Soekarno kita tidak berpikir uang, kita berpikir dulu bagaimana merdeka. Betul. Betul toh? Zaman Orde Baru, sudah ada uang. Begitu kan? Nah sekarang, kau agama apa? Saya tanya, kau agama apa? Saya bilang, saya Islam. Sejak kapan kau diajar agama nak? Taruh akil baki 7 tahun toh? Ya iya Pak, 7 tahun. Kau sudah tahu yang mana dilarang, mana diperbolehkan toh? Iya Pak. Sekarang pertanyaannya, kau tidak pernah langgar yang pernah dilarang? Ya namanya manusia, begitu juga. Biar kau diajar P4 sampai mati, kalau mental merusak memang begitu. Ya mau diapa? Sudah tidak bisa lagi kan? Betul. Ya, minimal diingatkan bahwa ada begini. Silakan Anda lakukan. Itu bahayanya kalau tidak diajarkan kecerdasan spiritual. Bahwa selalu ada yang melihat kita, yaitu Allah kan gitu. Betul. Itu ya, kembali lagi bahwa ini tergantung kesadaran masing-masing. Kesadaran, tidak bisa. Iya, dari faktor internalnya sendiri. Iya. Ya, mungkin pesan bagi para pejabat dan penegak hukum, kemudian auditor dan juga generasi muda, Prof, yang masih memiliki harapan untuk membangun budaya integritas dan pemerintah yang bersih di masa depan itu seperti apa? Oke. Kalau dari segi pejabat, ingat, jabatan itu sifatnya sementara. Kalau bukan dia tinggalkan kita, kita tinggalkan dia. Itu dulu, pegang. Dan ingat, jabatan itu tanggung jawabnya di akhirat, dan kita pegang jabatan itu sebagai pelayan, bukan penikmat jabatan. Kalau kita pegang jabatan, banyak yang mendekati kita karena jabatan kita. Tapi begitu kita lengser, maka dia pada hilang semua. Tetapi yang musuh kita sudah jelas kelihatan warnanya. Gak begitu kan? Dan ingat pejabat, setelah Anda menjabat, 18 sampai 20 tahun setelah Anda menjabat, kasus masih bisa dibongkar kembali kalau ada masalah dalam perjalanan itu. Itu. Bagi penegak hukum dan auditor, ingat, kalau saya, tolong jangan kita selalu minta jabatan. Karena kalau kita minta jabatan, maka otomatis yang kasih jabatan, yang memberikan jabatan itu tidak mungkin kita periksa. Kayak begitu kan? Tidak mungkin kita periksa karena dia mengeskakan kita kan. Kalau saya ingat, mau pejabat atau auditor atau kejaksaan, ingat kau digaji sama uang masyarakat. Setidak-tidaknya kau harus mengayomi masyarakat, harus melindungi masyarakat, bukan menghancurkan masyarakat karena kau digaji, kami digaji, saya juga auditor digaji dari uang rakyat kan. Jadi hati-hati itu. Ingat, yang paling banyak nanti tanggung jawab di akhirat adalah, saya kasih tahu, kejaksaan, kehakiman, ini semua harus bertanggung jawab di akhirat karena berhubungan dengan wakil Tuhan ceritanya ya di dunia. Dan akuntansi, saya juga akuntansi. Bahaya juga karena bisa merekayasa kan, bukti-bukti dan seterusnya, ini juga akuntansi juga termasuk dan seterusnya. Kemudian untuk mahasiswa, anak-anakku, kalau saya, kecerdasan intelektual kalau seleksi sekarang, dia bukan urutan pertama sekarang. Dia berada di bawah. Yang diangkat adalah kecerdasan spiritual dan emosional. Ini yang paling tinggi nilainya. Karena saya pernah bertanya, diskusi sama teman yang adik-adik saya. Saya bilang, kalau kamu seleksi orang, saya bilang, tidak Pak Wadi, kalau saya seleksi sekarang, kalau kecerdasan intelektual, yang mendaftar semua orang intelek, pintar-pintar semua kan, gitu kan. Yang diambil adalah psikolog. Ya kan di situ kelihatan nanti psikolog itu yang paling tertinggi nilainya sekarang. Jadi saya selalu ajarkan kepada anak-anak mahasiswa, kau ini adalah penerus bangsa, kan? Artinya kalau yang di atas melakukan itu kau rasa tidak bagus, nanti begitu kau naik kikis semua itu yang begitu kan? Karena biar bagaimana, ingat
semua yang dititipkan oleh Allah sama kita itu akan diambil, kan begitu kan? Dan suatu saat kita akan pertanggungjawabkan. Memang dunia memang tidak ada masalah, kita minta ngomong karena belum meninggal, kan begitu kan? Iya. Tapi begitu kita meninggal, sudah selamat jalan. Pasti akan dipertanyakan semua apa yang kita perbuat tentang selama kita menjabat. Itu saja kalau saya. Ya. Jadi ya pemirsa, hedonisme adalah perilaku kemewahan yang kemudian melahirkan gaya hidup konsumtif, menjadi serakah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hal tersebut. Korupsi adalah hasil, korupsi adalah akibat. Ya Prof. Dan hal tersebut terjadi karena proses-proses yang tidak benar dan tidak dieksekusi dengan baik melalui jalur hukum. Dan seperti yang Prof. Wadi bilang tadi bahwa korupsi, bahwa auditor datang untuk memeriksa dan membuktikan hal tersebut. Cinta saja bisa direkayasa, apalagi bukti ya Prof. Apalagi bukti. Dan ingat bahwa pejabat merupakan pelayan, bukan penikmat jabatan. Itu yang paling penting ya Prof. Dan harus disadari. Ya, korupsi bukan hanya urusan hukum dan pasal-pasal pidana, ia adalah penyakit sosial. Ya, yang tumbuh dari gaya hidup, kemudian pola pikir dan kegagalan membangun karakter. Hedonisme mungkin terlihat sebagai urusan pribadi, tapi ketika ia hidup dalam diri seorang pejabat publik dan pengelola keuangan negara, dampaknya merusak sendi-sendi keadilan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Membangun bangsa yang bersih dari korupsi bukan tugas satu lembaga saja, tapi tugas bersama, baik itu auditor, kemudian akademisi, penegak hukum, dan terutama generasi muda yang kelak memegang tongkat estafet kepemimpinan. Terima kasih kepada Prof. Syamsuddin telah meluangkan waktunya memberikan kita wawasan mendalam mengenai keterkaitan antara hedonisme dan tindak korupsi yang selama ini menjalar di Indonesia. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Pick Up dan program Unhas TV lainnya. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.